terkait dengan Pesta Timotius WC, apa kabar? Saya mengucapkan terima kasih kepada Yesia Channel yang mengundang saya untuk berbicara sebagian dari firman Tuhan pada hari ini kepada jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah. Pada saat ini mungkin semuanya pada online. Nah, hari ini mungkin ketika saya memberikan firman Tuhan, biarlah firman ini bisa menguatkan, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan ketika ada yang sakit sembuh, bisa memulihkan yang beban berat, dan juga ada penyataan Tuhan turun kepada jemaat Tuhan yang menonton Yesia Channel pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini ya Bapa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya ketika ada yang mendengarkan firman Tuhan, ada yang sakit, Engkau sembuhkan, ada yang berbeban berat, Engkau pulihkan mereka, ada yang membutuhkan kelepasan, Engkau melepaskan semua dari beban berat. Hamba yakin dan percaya semua jemaat Tuhan yang menonton pada hari ini Engkau berkati ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke, hari ini dengan tema adalah kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan kalau berbicara kekristenan, itu hanya dua yang terpenting, yaitu berbicara kematian daripada Tuhan Yesus dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tidak bisa disebut sebagai agama, tetapi kekristenan itu bagaimana relationship kita kepada Tuhan, bagaimana esensi daripada kita mengenal Tuhan Yesus Kristus itu siapa. Pada hari ini kita akan dengan tema ini supaya bisa memulihkan, bisa memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 terlebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya membacakan kepada kasih dalam Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kita lanjut lagi kita lompat di ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat ke-25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
ayat ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Katakan amin. Pada hari ini kita tahu tema yang akan kita bahas adalah tema kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen ini harus mengetahui bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Jadi istilahnya kita kalau kekristenan itu harus mengetahui dua hal ini. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena di situ akan kita lihat perubahan dari seseorang, perubahan hidup dari seseorang. Ketika Anda memahami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Anda akan memahami kuasa daripada kebangkitan Kristus itu. Yesus harus mati dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Itu sudah tertulis di Alkitab, di firman Tuhan. Artinya adalah seperti ini. Ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita percaya akan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita percaya akan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga, maka di setiap sebagai orang Kristen di dalam kita pasti ada perubahan karakter. Seperti itu kekasih dalam Tuhan. Karena apa? Kita tidak sama seperti yang dulu. Kita harus merubah karakter kita. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kalau kita perubahan karakter, kita mengakui akan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus kebangkitan Yesus pada waktu hari ketiga dibangkitkan. Kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh adalah Paulus. Bagaimana Paulus seorang pembunuh, dia merubah pembunuh menjadi seorang penginjil. Karena apa? Karena dia tahu esensi daripada kuasa kebangkitan Kristus. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga Anda ingat Petrus, bagaimana Petrus pun yang kasar menjadi bisa memberkati banyak orang. Bahkan ada kuasa daripada dia menyembuhkan orang yang sakit. Dari sini ada perubahan seperti Paulus, pembunuh menjadi penginjil. Petrus yang kasar menjadi bisa memberkati orang banyak, bisa menjadi terang, menjadi dampak. Nah, itulah ada perubahan karena mereka sudah tahu esensi daripada kuasa kebangkitan Kristus. Ada kuasa, mereka ada pegang kuasa sehingga mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Nah, kasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan perubahan. Setiap hari kita harus berubah. Anda yang kasar, ya harus Anda berubah. Menjadi apa? Menjadi yang diingini, yang dikehendaki oleh Tuhan. Anda biasa ribut di rumah, biasa dengan istri ribut di rumah, pulang ribut. Nah, ini harus Anda merubah. Ada perubahan. Anda harus ada damai sejahtera. Bagaimana caranya? Anda harus ada perubahan kalau Anda tahu kuasa kebangkitan daripada Kristus. Anda tahu bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Pasti Anda ada perubahan hidup. Seperti itu. Ketika ada perubahan hidup, Anda tidak usah takut akan menderita. Saya tanya kasih dalam Tuhan. Dari para rasul seperti Paulus, bagaimana Paulus mati? Dipenggal oleh Kaisar Nero. Dipenggal, kasih dalam Tuhan. Bagaimana Petrus mati, disalibkan? Dia tidak layak untuk salib seperti Tuhan Yesus. Dia dibalikkan. Kemudian bagaimana para rasul yang lain matinya ya Tuhan? Itu semuanya menderita semua, tetapi mereka tahu akan kuasa daripada kebangkitan Kristus, akan tahu
bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena mereka tahu Yesus di dalam mereka. Ada pembelaan Yesus atas mereka. Nah, kasih dalam Tuhan, pada saat ini, pandemik saat ini, ya mungkin Anda di rumah seperti tidak ada pengharapan. Anda di PHK, Anda tidak punya pekerjaan, Anda membutuhkan, bagaimana Anda membutuhkan kebutuhan sehari-hari Anda, nafkah dan sebagainya. Anda tidak perlu khawatir ketika Anda tahu bagaimana kuasa daripada kebangkitan Kristus. Yesus ada bersama Anda, kasih dalam Tuhan. Ada amin. Anda tidak perlu khawatir. Para rasul juga tidak khawatir kok menderita. Bagaimana mereka dipenggal dan sebagainya. Anda tidak perlu khawatir, kenapa? Yesus bersama Anda, kasih dalam Tuhan. Ketika Anda tahu bagaimana kuasa kebangkitan Kristus ada pada diri Anda. Anda tahu, memahami bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu. Amin, kasih dalam Tuhan. Saya ambil contoh adalah kesaksian daripada kehidupan saya. Pada waktu 2013, saya mulai melayani Tuhan. Kasih dalam Tuhan. Kalau Anda berpikir ketika Anda melayani Tuhan Yesus, Anda berpikir semuanya aman. Semuanya comfort zone, tidak ada masalah sama sedikit pun. Tetapi ini tidak, kasih dalam Tuhan. Di dalam 2013 itulah dimulai dari pergumulan saya. Bagaimana ekonomi saya bersama keluarga digoncang. Bagaimana 2016 mami saya dipanggil Tuhan. 2018 papi saya dipanggil Tuhan. Saya kuat karena Tuhan. Karena saya tahu arti daripada kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Karena apa? Yesus sudah mati di kayu salib buat nebus dosa saya dengan darah yang mahal. Dengan tubuhnya dicambuk, dengan tubuhnya ditombak, habis di kayu salib. Itu sangatlah mahal. Oleh karena itu saya harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak akan goyah, walaupun saya dalam proses. Begitu juga saya mengharapkan kasih dalam Tuhan yang menyaksikan channel ini. Saya yakin dan percaya ketika Anda memahami bagaimana Yesus mati kematian di kayu salib dan Yesus bangkit di antara orang mati, saya yakin dan percaya Anda punya iman yang besar dalam Tuhan. Anda tidak akan goyah walaupun dalam pandemik ini tidak ada yang jelas kapan akan berakhirnya ataupun kapan bisa memulai hidup normal. Anda tidak bisa memprediksi itu karena Tuhan yang tahu. Tetapi bagian dari kita adalah berdoa pada Tuhan. Bagaimana kita mempunyai iman di dalam diri kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Jangan kita sebagai orang Kristen sudah menyerah begitu saja. Ketika Anda tidak mempunyai pekerjaan, Anda menyerah, Anda bersungut-sungut, Anda kecewa, Anda protes kepada Tuhan. Loh, kenapa saya doa tetapi saya belum dijawab sama Tuhan? Loh, kenapa saya tiap hari doa tetapi tetap aja belum ada jawaban, tetap aja semakin lama, semakin hari, semakin bulan, semakin ketakutan yang ada. Karena apa? Karena ekonomi semakin lama makin habis, kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Nah, itu yang mungkin secara daging Anda takut. Tetapi di dalam roh Anda ada iman. Ketika Anda tahu kuasa daripada kebangkitan Kristus, Anda tidak akan goyah. Iman Anda akan besar. Anda tidak akan takut. Walaupun dalam kondisi yang tidak menentu. Anda berdoa saja. Anda berdoa saja. Lakukan yang Anda bisa. Lakukan yang Anda yang terbaik. Anda bisa apa yang ada pada diri Anda? Seperti talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, apa yang ada di diri Anda? Talenta-talenta itu Anda gunakan.
Anda bisa masak, ya Anda masak. Lakukan yang terbaik. Anda berjualan online, buka open PO, dan sebagainya. Lakukan dulu yang terbaik. Jangan ketika Anda sudah tidak ada pengharapan, Anda berdoa dan hanya tidur di rumah. Yaitu tidak bisa seperti itu kasih dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya tidur di dalam rumah kemudian durian jatuh. Nggak ada kasih dalam Tuhan. Semua juga mau seperti itu tahu tuh. Kasih dalam Tuhan. Oh, mujizat datang, tidak bisa. Tetapi Anda harus berusaha. Nah, ketika Anda berusaha, engkau angkat tangan, Tuhan akan campur tangan padamu. Tuhan akan turun tangan memulihkan kamu. Tuhan akan turun tangan memberikan mukjizat. Itu kasih dalam Tuhan. Anda berusaha dahulu. Ada amin? Nah, kalau Anda seperti itu, Anda percaya akan Yesus Kristus, percaya akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka saya yakin dan percaya mujizat itu terjadi pada kehidupan Anda. Kalau enggak, sama ini Anda tidak akan merasakan bagaimana Yesus ada di dalam diri Anda. Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Anda tidak mungkin akan bisa merasakan. Karena apa? Anda tidak mengerti akan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kuasa kebangkitan Kristus itu. Jadi Anda sebagai orang Kristen biasa, hanya Kristen KTP. Kalau Kristen KTP hanya Kristen KTP Kristen, tetapi karakter tidak seperti orang Kristen. Kalau Anda karakter sebagai orang Kristen, Anda pasti akan memahami ini, Anda tidak akan takut. Ada amin kasih dalam Tuhan. Kalau Kristen KTP, hanya KTP doang Kristen, itu menandakan bahwa Anda apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Sama. Lebih baik Anda tidak usah KTP Anda Kristen. Tetapi kalau KTP Anda Kristen, berarti ada identitas di dalam diri Anda. Anda harus mengakui bahwa Anda Kristen, bahwa Anda mengasihi Yesus Kristus, dan Anda pasti tahu akan kematian dan kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Ada amin? Kalau Anda KTP Kristen dan benar-benar Kristen. Saya katakan KTP yang benar-benar Kristen itu berarti intinya adalah perubahan daripada karakter Anda kasih dalam Tuhan. Apakah Anda sudah berubah? Karena kasih dalam Tuhan, karena seperti ini. Kalau kita menjalani sebuah kehidupan, Anda tidak akan pernah merasakan yang namanya saya salah apa saya benar. Ketika Anda melakukan hal yang biasa Anda lakukan salah, pasti itu akan terjadi kesalahan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya, Anda tidak akan pernah mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Anda tidak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, itu Anda harus berubah. Perubahan. Kalau yang salah harus dibenarkan. Pak Pendeta, kalau biasa berubah, itu nggak enak, Pak Pendeta. Ya, sebagai contoh, Anda biasa berbohong, tetapi Anda harus jujur. Udah biasa bohong, karakter biasa bohong, pasti kalau ke arah jujur, itu susah. Tetapi, bisa nggak berubah? Bisa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam Anda, yang akan merubah diri Anda. Anda mau apa tidak mau. Daging ini memang lemah. Roh penurut daging lemah. Tetapi Anda jangan menurutkan daging Anda. Paulus pun berkata harus menyalibkan daging Anda. Bagaimana menyalibkan daging Anda? Anda harus mengikuti apa yang Yesus mau. Apa yang Tuhan mau pada diri Anda. Ada amin. Kasih dalam Tuhan. Nah, ini harus Anda berubah. Harus Anda berubah. Yang dari biasa bohong ke jujur, memang sakit, memang gak enak. Tetapi dosa itu enak. Dosa enak, tetapi ujungnya neraka.
Anda mau? Kalau misalkan Anda jujur, ujungnya surga. Anda jangan lihat sekarang, tetapi Anda lihat nanti. Anda jangan lihat happy sekarang, tapi Anda mau happy-nya nanti apa sekarang? Ada amin? Para rasul seperti Paulus, Petrus, bagaimana mereka mati? Sakit semua, sengsara semua. Tidak ada yang, wah matinya enak. Gak ada. Mati disalib, mati dipenggal. Kasih dalam Tuhan. Saya kembalikan kepada jemaat Tuhan yang menonton channel ini. Apakah Anda mau untuk merubah karakter Anda, ada perubahan? Kalau Anda mau kehidupan Anda semakin hari semakin baik, semakin indah, semakin damai sejahtera, Anda harus berubah. Kalau Anda berubah, Anda tahu akan kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Ada amin kasih dalam Tuhan. Pada hari ini, saya mengajak kasih dalam Tuhan untuk memahami bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dengan dicambuk, dengan ditusuk tombak, dengan benar-benar mati itu, Yesus mati tanpa ada dosa. Bahkan Yesus menggantikan dosa kita di kayu salib. Anda tahu, di tengah-tengah Yesus, di kiri dan kanan ada penjahat. Penjahat pun mengakui bahwa Yesus ini adalah orang yang baik, orang yang benar. Mereka bagaimana bisa tahu? Karena mereka yang berkata seperti itu, karena dia tahu bahwa dia itu berbuat dosa. Tetapi Yesus itu mengampuni. Yesus mengatakan apa? Pada saat ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Artinya Yesus pun mengampuni pada saat itu. Mukjizat terjadi pada salah satu penjahat yang ada disalibkan bersama Kristus. Pada saat ini, kasih dalam Tuhan, maukah Anda mendapatkan mukjizat? Hari ini juga Yesus bisa, mampu untuk memberikan Anda mukjizat. Tapi Anda harus memahami bagaimana Yesus mati di kayu salib dan kuasa daripada kebangkitan Kristus itu sendiri. Kalau Anda bisa memahami dua hal itu, Anda akan pasti menjaga, pasti akan berusaha mencari wajah Tuhan, merubah diri sendiri, merubah diri karakter yang buruk, berubah menjadi karakter yang baik. Yang lama yang sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda jangan memikirkan yang dosa-dosa, tapi Anda memikirkan untuk bertobat. Yakin dan percaya, Yesus akan berikan keselamatan pada Anda. Yakin dan percaya, Yesus akan menjaga Anda. Yakin dan percaya, Yesus akan memberikan mukjizat kepada Anda. Ketika Anda yang sakit, Anda akan sembuh. Ketika beban berat, Anda akan dipulihkan Tuhan. Ketika ekonomi Anda kacau balau, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberikan Anda kecukupan. Sehingga Anda membayarkan, mungkin ada hutang. Tuhan akan membayarkan, memulihkan dikit demi sedikit. Tidak instan kasih dalam Tuhan. Kalau Anda hari ini berdoa, minta secara instan, mau mukjizat turun langsung instan, tidak mungkin. Mungkin ada 3. Yes, jawaban Tuhan, no, ataupun menunggu. Ketika Anda menunggu, memang menunggu itu akan jenuh, tetapi Anda harus menunggu bagaimana kuasa daripada Yesus menolong Anda, kasih dalam Tuhan, yang pada hari ini menonton di channel ini. Ada amin kasih dalam Tuhan. Hari ini kesimpulannya adalah kita harus melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan kita melihat bagaimana ajaibnya Yesus bisa bangkit di atas kayu salib. Dan di situ ada kuasa. Dari dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika murid-muridnya di loteng Yerusalem, mereka harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu Roh Kudus mengurapi mereka. Yang dijanjikan adalah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, setelah itu mereka diberikan kuasa oleh Yesus
Mereka semua rasul-rasul diberikan kekuatan. Bagaimana mereka menginjil, bagaimana mereka bisa menyembuhkan. Dan saya yakin dan percaya pada saat itu dan juga terjadi pada saat ini. Ketika Anda sungguh-sungguh mengetahui bagaimana makna dari kuasa kebangkitan Kristus, saya yakin dan percaya Roh Kudus itu ada pada Anda. Anda amin. Roh Kudus itu yang akan mengubah karakter Anda. Roh Kudus itu yang akan merubah yang tidak ada menjadi ada. Roh Kudus yang akan merubah yang sakit sembuh. Roh Kudus yang akan merubah yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Dan itu Roh Kudus, itulah kuasa daripada kebangkitan Kristus itu sendiri. Anda harus percaya pada saat ini kasih dalam Tuhan. Saat inilah Anda minta, Anda berdoa kepada Tuhan. Minta pertobatan, minta kuasa kebangkitan Kristus, yaitu Roh Kudus itu sendiri ada pada Anda, sehingga Anda minta kepada Tuhan Yesus Kristus untuk merubah karakter Anda melalui Roh Kudus, supaya Anda bisa benar-benar mengetahui kuasa daripada kebangkitan Kristus itu sendiri. Ada amin kasih dalam Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pada hari ini ya Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu bagaimana Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami semua. Dan Engkau katakan pada kami, ya Tuhan, ampunilah semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu yang kata-kata dari-Mu Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah tahu bagaimana kuasa daripada kebangkitan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau Tuhan untuk hidup kami dirubah, karakter kami dirubah. Kami mau seturut segambar oleh-Mu Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu di Kejadian Tuhan Yesus. Engkau telah menciptakan kami segambar, serupa. Artinya kami mau segambar oleh-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa dirubah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Turun atas kami. Jamah setiap jemaat Tuhan yang nonton channel ini Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya ketika Anda yang meminta Roh Kudus pada hari ini Tuhan Yesus, Kau berkati. Kau berikan kesembuhan ketika ada yang sakit. Engkau berikan kepulihan ketika ada yang berbeban berat. Pulihkan ekonominya. Dan pada saat ini Tuhan, orang yang sakit virus corona Tuhan Yesus, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Orang yang terdampak PHK karena pandemik ini Tuhan, Bapa, Engkau berikanlah talenta kepada dia. Talenta dari surga turun atas dia. Jamah. Ada yang bisa untuk memasak dan dia akan membuka catering. Ketika ada yang bisa untuk jual online dan sebagainya, Engkau bukakan hikmat kepada mereka semua Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya orang-orang yang PHK, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan hikmat marifat dari surga turun atas mereka, sehingga mereka tidak berdiam diri, tetapi ada hikmat dari Tuhan turun atas mereka, sehingga bisa mereka melakukan mujizat, yaitu dengan menjual online ataupun hal lainnya ya Bapak. Arahkan ya Bapak, arahkan kepada orang yang PHK Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya Engkau akan merawat setiap kami yang percaya Engkau Yesus sebagai juru selamat, dan hamba yakin dan percaya Engkau akan memelihara kita. Kita tidak akan meminta-minta roti, dan kita akan memberikan pinjaman. Dan hamba yakin kasih dalam Tuhan yang menonton channel ini Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Engkau berkati Max ya Bapak. Engkau berkati dia yang menjadi saluran berkat untuk di channel ini juga Tuhan Yesus, dengan mengadakan channel ini ya Bapak. Engkau berkati pelayanannya bersama bisnisnya, bersama keluarganya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya dia dipakai Tuhan luar biasa Tuhan Yesus. Engkau berkati
istrinya ya Bapak, Engkau berkati anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati jemaat Tuhan yang menonton channel ini Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, angkatlah kedua telah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Dengan damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Anda dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin.